7 Juli Taiwan bertambah 39 kasus lokal baru, satu kasus asal luar negeri dan 9 kasus meninggal. Dari kasus lokal, 14 di kota Taipei, 14 kota New Taipei, 11 kota Taoyuan. 8 orang di Taoyuan selesai isolasi malam menjadi positif. Sore tanggal 7 Juli, 626.000 dosis vaksin AZ yang dibeli tiba di Taiwan. Apakah jenis vaksin yang disuntik boleh dicampur? Fakultas Kesehatan Publik CPH NTU pada tanggal 7 Juli menggelar webinar dan mengumumkan artikel media medis Spanyol belum lama ini yang menemukan tingkat perlindungan 463 peserta yang mencampurkan penyuntikan vaksin AZ dengan BNT lebih tinggi dari yang menyuntik 2 dosis AZ 4 pekan setelah penyuntikan. 使用混打的这个效的这个疫苗，它所产生的这个免疫反应，也就是预期的临床保护能力，都优于两剂都施打 AZ。 Selain itu, belakangan ini Taiwan banyak menyuntik vaksin jenis Moderna. Penelitian membuktikan jika daya tahan terhadap 4 varian utama cukup baik. 莫德纳疫苗对于阿法跟 Delta 都可以达到有效的保护的这个效力。 Jumlah kasus lokal baru terus menurun dalam 3 hari terakhir. Apakah tanggal 12 Juli akan ada pelonggaran parsial? Pihak CPH NTU menyampaikan alasan ilmiah pelonggaran, menegaskan dengan merujuk data saat ini telah memenuhi persyaratan untuk pelonggaran. 在6月初到今天的7月初，整整1个月，我们的 RT 值基本上都是在1以下的，以及我们的康复力增加，以及我们的致死率一直在下降，我们的解封指数目前来到是0.32，是可以来做解封的。 Terkait kegiatan skala besar dan makan di dalam restoran atau nonton bioskop, pihak CPH NTU juga mengusulkan tetap berlakukan pengontrolan arus manusia dan wajib kenakan masker, sekalipun usai pelonggaran. Tugas pencegahan tidaklah boleh lengah. Mempertimbangkan selama 26 hari 0 kasus, pemerintah Kabupaten Taitung tanggal 7 Juli mengumumkan pembukaan Flowing Lake dan Taitung Forest Park bagi masyarakat setelah ditutup hampir 2 bulan. Namun peraturan larangan berkumpul dan wajib masker dalam area taman tetap diberlakukan. Warga terlihat sangat bahagia, namun banyak yang berharap wisatawan luar daerah dapat bersabar. Kawasan wisata Lanhui dan Green Island telah 2 bulan tidak ada pemasukan dari pariwisata. Selain merasakan suasana pelonggaran parsial, juga khawatir akan ada dampak bahayanya. Pemkab mendata jika persentase vaksinasi warga Lanhui mencapai 11,2%, Green Island ada 17,9%, tidak termasuk tinggi. Oleh sebab itu, warga luar pulau berharap sebegitu level waspada diturunkan, pemerintah seharusnya memiliki langkah tepat untuk melindungi kesehatan warga di luar pulau. 7 Juli dini hari terlihat seberkas sinar terang meteor bolid membelah langit hitam di atas angkasa Taiwan selama 40-an detik, bahkan sempat terdengar suara percikan ledakan. Ada warga yang menyaksikan pemandangan alam ini dan mengunggahnya di Facebook yang menjadi bahan perbincangan publik. Kamera milik Taipei Astronomical Museum yang ditempatkan di Gunung Fuzhou juga berhasil merekam kejadian ini. TAM menegaskan jika indeks terang meteor bolid berada pada -6 hingga -8 yang merupakan sebuah meteor yang sangat terang. 这样的超级火流星事件非常罕见。1年中可能只有2-3次。 Meteor bolid saat melintasi angkasa masih mampu menyinari rumah. Observatorium Lulin juga mengunggah foto di Facebook. Pakar menjelaskan jika meteor bolid sangat jarang terlihat, setahun hanya 2 hingga 3 kali. Israel yang memiliki persentase vaksinasi tinggi dunia, beberapa hari terakhir ini tercatat penambahan lebih dari 300-an kasus baru per hari. 90% diantaranya adalah jenis varian Delta. Kementerian Kesehatan Israel tanggal 5 Juli melaporkan jika vaksin yang dilakukan menggunakan produk Pfizer. Namun sejak Juni, daya pertahanan terhadap serangan virus varian Delta menurun hanya tinggal 64%. Pakar menjelaskan jika virus varian Delta mungkin dapat menyerang sistem daya kekebalan tubuh manusia. Namun laporan menegaskan untuk kasus penyakit kronis dan yang rawat inap, vaksin Pfizer tetap memiliki daya pertahanan sebesar 93% terhadap serangan virus varian Delta, tetap lebih rendah dibandingkan data bulan Mei lalu yang tercatat mencapai 95%. Dari 93 juta penduduk Israel, 57% masyarakat telah mendapatkan suntikan 2 dosis. Menghadapi serangan Delta, pemerintah setempat kembali berlakukan berbagai protokol berkenaan dengan tugas pencegahan. Selain itu, sumbangan 1,4 juta dosis vaksin produk Pfizer yang hampir kedaluarsa dari Israel setelah ditolak oleh Palestina bulan Juni lalu, kini telah mendapatkan negara penggantinya. Media Israel melaporkan bahwa Israel telah menandatangani kesepakatan dengan Korea Selatan, di mana 700.000 dosis vaksin Pfizer yang hampir kadaluarsa akan dikirimkan ke Korsel. Sementara Korsel akan menyerahkan pesanan vaksin yang dijadwalkan pada kuartal keempat kepada Israel, dan hal ini telah disetujui oleh farmasi Pfizer.